Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah Anda bahwa 80% profesional menghabiskan lebih dari 2 jam sehari hanya untuk merapikan data manual? Selamat siang, perkenalkan saya Norenur Albania. Ingin mempromosikan produk dari perusahaan kami, yaitu produk Smart Data. Hari ini saya akan menunjukkan bagaimana Anda bisa menghemat waktu tersebut dalam real time. Di sini saya menggunakan data engineer. Sebelumnya saya akan memperkenalkan apa itu data engineer. Data engineer adalah profesional teknologi industri yang bertanggung jawab merancang, membangun, dan memelihara infrastruktur serta sistem pengelolaan data. Mereka adalah arsitek jalan tol yang memastikan data mentah dari berbagai sumber dapat dikumpulkan, dibersihkan, dialirkan dengan lancar sehingga siap digunakan oleh data scientist maupun data analis. Di sini juga data engineer memiliki tugas utama yang dilingkup dalam 4 poin. Yang pertama, membangun pipeline data, yaitu membuat jalur otomatis untuk mengalir data mentah dari aplikasi atau web ke penyimpanan. Poin kedua, pengelolaan gudang data atau data warehousing, yaitu menyimpan data berskala besar dengan aman dan terstruktur agar mudah diakses. Poin ketiga, pembersihan data atau data cleaning, yaitu memastikan data yang disimpan berkualitas tinggi dan bebas dari kesalahan atau duplikasi. Poin keempat, mendukung tim data, yaitu menyediakan data siap pakai agar data saintis tidak perlu menghabiskan 80% waktunya hanya untuk menyimpan data. Selanjutnya, di sini ada minus produk. Saya akan mempromosikan produk saya, yaitu Smart Data. Saya akan memperkenalkan apa itu Smart Data. Di sini Smart Data merupakan produk atau sistem Smart Data seperti AI, IoT analis, membutuhkan fondasi dari rekayasa data. Smart Data adalah platform terintegrasi untuk melakukan otomatisasi pengumpulan, pembersihan, penyimpanan, dan analisis data secara real time atau waktu nyata. Produk ini mengubah data mentah menjadi wawasan strategis untuk mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan akurat. Smart Data adalah pendekatan tata kelola di mana sebuah data harus memenuhi kriteria SMART, spesifik, measurable atau terstruktur, achievable, mudah dicapai, realistik, dan template tepat waktu. Produk kami juga memiliki model. Di sini Smart Data memiliki model sesuai dengan spesifik kebutuhan pengguna. Terutama karena Smart Data berfokus pada data yang terstruktur, bernilai tinggi, dan siap dianalisis secara komputasi. Berikut adalah model-model terbaik berdasarkan penggunanya. Yang pertama, model data cerdas terstandarisasi atau VUeware. Sangat cocok untuk kota pintar seperti smart cities, IoT, dan manajemen energi. Ini menggunakan model data cerdas untuk memastikan kompatibilitas dan integrasi data yang lancar. Model kedua, model relasional. Relational Database Management System, yaitu paling cocok untuk smart data administratif yang membutuhkan konsistensi tinggi seperti CRM atau logistik. Ini menggunakan bahasa pemrograman query SQL untuk melakukan analisis data yang terstruktur.
Model ketiga, model dimensional, yaitu paling optimal jika Anda sedang membangun data warehouse. Model ini menggunakan tabel fakta dan dimensi yang mempermudah pelaporan bisnis secara cerdas. Yang model keempat, permodelan persamaan struktural atau SEM, yaitu sangat cocok untuk mengelola smart data berupa kuesioner atau survei perilaku konsumen, menggunakan alat seperti Smart POS untuk menguji hubungan antar variabel dengan tepat. Produk kami juga memiliki manfaat, yang dimana manfaat ini memiliki 4 manfaat. Yang pertama, prediksi dan optimal otomatis, yaitu memanfaatkan machine learning untuk memprediksi tren di masa depan. Yang kedua, pengambilan keputusan berbasis data, yaitu dashboard analitik custom yang menyajikan data secara real time atau tepat waktu. Manfaat ketiga, interoperabilitas, yaitu menghubungkan dan menyatukan berbagai sumber data yang berbeda seperti IoT, CRM, ERP, dan basis data legacy ke dalam satu sistem terpusat. Keempat, keamanan dan skalabilitas, dilengkapi perlindungan, enkripsi berlapis, dan sistem yang dapat menyesuaikan dengan lonjakan volume data. Tidak hanya memiliki manfaat layaknya manusia, produk juga memiliki minusnya, seperti biaya implementasi tinggi, yaitu memerlukan investasi awal yang besar untuk infrastruktur server dan cloud. Yang kedua, kompleksitas perawatan. Sistem yang canggih menurut tim data engineer yang kompeten untuk pemeliharaan rutin, yang dimana data engineer juga harus memiliki keahlian yang dibutuhkan seperti penguasaan bahasa pemrograman seperti Python, SQL, atau Java. Lalu mengatasi data, lalu sistem database, memahami pengelolaan basis data berskala besar. Selanjutnya, kurva pembelajaran atau learning curve. Karyawan atau pengguna membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan sistem dan membaca analitik data baru. Yang terakhir, ketergantungan pada kualitas data. Jika ada mentah yang dimasukkan salah atau jailbreak in, maka hasil analisis AI juga akan kurang akurat. Selanjutnya, smart data memiliki arsitektur sistem atau high level. Arsitektur smart data dibangun menggunakan pendekatan modern data service dan data warehouse yang terbagi menjadi beberapa lapisan. Di sini memiliki 5 lapisan. Lapisan pertama, data sources atau sumber data, pengumpulan data dari berbagai platform seperti sensor IoT, basis data operasional, hingga API, media sosial. Lapisan kedua, data ingestion dan pipeline, yaitu proses penarikan data menggunakan tools seperti Apache Kafka atau Apache Airflow untuk memproses data mentah. Yang ketiga, data storage atau penyimpanan yang di sini memiliki 2 poin. Poin pertama, data lakes, yaitu menyimpan data mentah dalam jumlah besar atau berskala besar. Poin kedua, data warehouse, yaitu menyimpan data yang sudah terstruktur dan bersih. Keempat, processing dan analis. Pengolahan data ETL atau ELT menggunakan mesin data engine.
Yang kelima, data consumption, yaitu visualisasi data melalui dashboard Bank Indonesia seperti Metabase atau Tableau. Selanjutnya, produk kami juga memiliki estimasi rencana anggaran biaya atau disingkat RAP. Estimasi di bawah ini adalah proyeksi untuk implementasi tingkat UKM atau skala menengah berbasis cloud service dalam periode 1 tahun. Yang pertama, komponen pertama, infrastruktur cloud, yang dimana deskripsi kebutuhannya menyangkut sewa server cloud atau Amazon Web Service, Google Cloud, database dan storage selama 1 tahun, sama dengan estimasi biaya 150 juta rupiah. Kedua, komponen kedua, lisensi software dan tools. Deskripsi kebutuhan, lisensi dashboard, analis, pipeline, tools, dan alat keamanan dengan estimasi biaya 60 juta rupiah. Yang ketiga, komponen ketiga, pengembangan sistem, deskripsi kebutuhan, jasa setup data, pipeline, ETL, dan integrasi API awal dengan estimasi biaya 100 juta rupiah. Komponen keempat, SDM, Data Engineer, gaji tim dengan deskripsi kebutuhan, gaji tim Data Engineer dan AI spesialis dengan 2 orang kali 12 bulan, sama dengan 400 juta rupiah. Komponen kelima, operasional dan pemeliharaan, dengan deskripsi kebutuhan, biaya monitoring, maintenance, dan tak terduga, dengan estimasi biaya 40 juta rupiah. Jadi, total estimasi keseluruhan biaya untuk 1 tahun pertama implementasi sama dengan estimasi biaya 750 juta rupiah. Selanjutnya, di sini juga kami memiliki tangga negosiator. Apa itu tangga negosiator? Tangga negosiator merupakan negosiator merujuk pada model tangga perubahan perilaku atau behavioral change stairway model atau BCSM yang dikembangkan oleh FBI. Nah, yang dimana tangga negosiator pertama yaitu biaya dasar HPP, yaitu total biaya implementasi awal adalah 750 juta rupiah. Yang kedua, target margin keuntungan atau markup dengan tambahan 20% sampai 30% sebagai margin keuntungan sekitar 150 juta sampai 225 juta rupiah. Yang ketiga, harga penawaran dasar, yaitu total penawaran kepada klien berkisar antara 900 juta rupiah sampai 975 juta rupiah. Yang keempat, zona negosiasi atau batas bawah, yaitu jangan turun lebih dari 10% dari harga penawaran untuk menjaga kualitas layanan, atau batas bawah 810 juta rupiah. Hasil diskusi dan obrolan atau benang merah dari Smart Data sebagai berikut. Berdasarkan diskusi teknis dengan stakeholder, benang merah yang disepakati adalah sebagai berikut. Yang pertama, fokus pada efisiensi, yaitu keputusan utama bukan hanya membangun sistem yang megah secara teknologi, melainkan sistem yang benar-benar memecahkan masalah operasional, misalnya mengurangi biaya energi atau mempercepat pelaporan. Kedua, pendekatan agile, yaitu bertahap, disepakati untuk melakukan pengembangan secara bertahap. Prioritas pertama adalah
membuat sistem untuk divisi krusial, kemudian melakukan ekspansi scale up ke divisi lain untuk menekankan risiko kegagalan. Dan yang terakhir, keamanan data sebagai prioritas, yaitu karena data yang dikelola menyangkut informasi internal, sistem harus mematuhi standar privasi data secara ketat, yang dimana data pengguna akan dijaga oleh smart data dan tidak akan tersebar luas oleh khalayak umum. Sebagai kesimpulan, smart data memiliki kesimpulan utama dari peran data engineer dalam ekosistem pengelolaan data pintar atau smart data sebagai arsitek utama yang mengubah data mentah yang berantakan menjadi informasi matang, aman, dan siap digunakan. Smart data hadir untuk memberikan kemudahan, efisiensi, dan kualitas terbaik yang Anda butuhkan. Jangan biarkan masalah ini terus menghambat produktivitas Anda. Jadilah yang pertama merasakan manfaat smart data dengan melakukan pemesanan hari ini melalui tim kami. Terima kasih atas waktu dan perhatian Anda. Sekian dari saya, Norenur Albania. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.